مشايخنا ومعلمينا خصوصا أبويا السيد أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكافر وصاحب الكتاب الإمام عبد الله بن عبد الرحمن بن أفضل الحضرمي، وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلم التأويل، وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة وكل ما نوى عليه سلفنا الصالحون إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ولا تستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، معاشر الحاضرين معاشر الحاضرات, para orang tua, para yang hadir, para ibu-ibu wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pelajaran kita, kajian kita melalui kitab Al-Mukhtasar Al-Latif ini, yang mana pada pembukaan minggu kemarin kita baru saja membahas muqaddimah yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pembahasan kita kemarin itu baru seputar apa saja yang berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena yang ngarang kitab ini memulai kitabnya itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya masih di dalam muqaddimah tersebut, setelah Bismillahirrahmanirrahim, beliau melanjutkan muqaddimahnya itu dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di sini yang maksudnya bahwasanya pujian di sini adalah fi'lun, perbuatan. Jadi ketika seseorang memuji Allah itu bukan hanya sekedar lisan saja, bukan hanya sekedar lisan dia memuji Allah Subhanahu wa taala, tapi berbentuk fi'il, berbentuk perbuatan. Makanya disebutkan di sini walhamdu istilahan fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im min haitsu kaunuhu mun'iman 'alal hamid aw ghairihi. Ungkapan yang mana menampakkan ungkapan tersebut apa? Pengagungan dari orang yang memberikan nikmat, dari yang memberikan nikmat, pengagungan dari yang memberikan nikmat. Karena apa? Karena dia telah memberikan nikmat. Makanya tidak cukup kalau seandainya kita
memuji Allah Subhanahu wa taala atas dasar kita hanya dengan sekedar dengan lisan saja, tidak cukup. Makanya harus berbentuk fi'il. Apa fi'il tadi? Ketaatan kita, ibadah kita, kesehariannya kita itu menunjukkan bahwasanya kita mengungkapkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak nikmat-nikmatnya kepada diri kita. Nah, makanya diawali dengan alhamdulillah. Nah, sebagaimana hukum bismillah, kemarin hukum bismillah ada berapa? Ada 5. Begitu juga alhamd. Alhamdulillah ini ada hukumnya juga. Tapi kalau bismillah ada hukumnya 5, alhamd ini ada hukumnya 4. Menjadi 4 bagian. Pertama, wajib. Jadi kalau tidak diucapkan alhamdulillah ini, ibadahnya tidak diterima. Siapa yang bisa jawab nih? Ya kira baca alhamdulillah ini, kalau seandainya nggak diucapkan, bukan di dalam sholat ya, jelas kalau sholat itu alhamdulillahirabbil alamin bagian dari. Nah, ini di luar dari sholat. Ya, mengucapkan alhamdulillah itu bagian dari kewajiban. Nah, kira-kira di mana ini tempatnya ya? Khutbah, barakallahu fiik. Ketika khutbatul Jum'ah. Khutbatul Jum'ah itu ada 5 rukun. Yang mana kalau seandainya salah satu dari rukun tersebut kurang, tidak diucapkan, tidak disampaikan oleh khutib, maka khutbahnya tadi tidak sah. Makanya kadang khutib itu jangan terfokus dengan tema yang ditentukan oleh PMD. Karena itu bukan prioritas. Itu hanya tambahan saja agar yang hadir bisa mengambil manfaat. Tapi yang menjadi kewajiban itu adalah rukun yang 5 ini ketika khutbah Jumat itu. Kenapa? Kalau seandainya salah satu dari 5 rukun ini tidak disampaikan, tidak diucapkan oleh khatib, maka Jumat kita seluruhnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Jumatnya tidak sah, tidak dianggap. Nah, itu bahaya sekali. Kalau seandainya tidak perhatian itu. Makanya alhamdulillah ini bagian dari 5 rukun tersebut. Ini bagian dari 5 rukun sahnya kita nanti sholat Jumatnya. Kenapa? Karena sholat Jumat itu tidak boleh terlaksana kecuali didahului dengan 2 khutbah. Nah itu. Jadi kalau seandainya ada 2 khutbah, ujuk-ujuk langsung sholat Jumat, tidak sah. Tidak sah kalau seandainya sholat Jumatnya tanpa didahului dengan 2 khutbah. Makanya harus 2 khutbah. 1 khutbah pun tidak cukup. Nah, di antaranya tadi mimbab syai' bi syai'il dzikr tadi, di antara 5 rukun khutbah tadi, pertama alhamdulillah. Makanya pasti bukan bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita perhatikan khutbahnya khatib itu, khutbah Jumat itu tidak ada dia bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Tapi apa yang diawali apa? Alhamdulillah. Karena pada saat itu tidak dianjurkan namanya, tidak disyariatkan yang namanya bismillah. Tapi apa? Alhamdulillah. Nah, itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matih, misalnya alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, misalnya. Apalagi biasanya itu apa? Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi itu. Harus. Jadi kalau seandainya tidak mendengar alhamdulillah atau hamdan wa syukran lillah atau nahmaduhu wa khutbahnya apa? Salatnya enggak bakal dianggap. Itu apa namanya? Rukun yang pertama ketika khutbah Jumat. Rukun yang kedua as-salatu 'alan nabi. Jadi makanya alhamdulillah
wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Makanya ada hamdalah, mengucapkan alhamdulillah, salawat, Allahumma shalli ala Muhammad. Terus yang ketiga wasiat takwa. Ittaqullah. Ya ayuhan nas, ittaqullah, harus itu. Makanya selalu pasti yang akan kita dengar itu pasti 3 tadi itu. Baru 3. Terus yang kedua, yang keempat, membaca ayat Al-Qur'an. Makanya sering kita dengar wal asr, misalnya baca surah Al-Asr, atau innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhal itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu bagian dari Al-Qur'an, itu ada di dalam Al-Qur'an itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi baik di yang 3 awal tadi, baik di khutbah pertama maupun di khutbah kedua harus ada. Alhamdulillah, salawat, sama ittaqullah. Harus di khutbah pertama maupun di khutbah kedua. Adapun ayat tadi, membaca ayat tadi boleh di khutbah pertama, boleh juga di khutbah kedua. Jadi boleh pilihan. Mau dibaca salah satunya saja di khutbah pertama boleh, atau di khutbah kedua saja boleh, maupun dibaca di dua-duanya boleh semua. Ya. Terus yang terakhir, rukun khutbah itu yang terakhir itu adalah doa lil mukmin. Makanya sering Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Itu saja. Itu saja yang menjadi rukun dari khutbah Jumat. Walaupun nantinya setelah rukun itu tidur, tapi nggak dianjurkan, jangan dipraktekkan. Ini kata Habibnya nggak wajib dengerin isi ceramahnya tadi, tidur akhirnya. Jangan, usahakan dengar karena faedah ilmu nantinya itu. Tapi tidak menjadikan kalau seandainya kita tidak mendengarkan pidato ceramah dari khotib tadi di tengah-tengah tadi, tidak membatalkan sholat Jumat. Itu yang pertama. Hukumnya wajib. Jadi kalau seandainya nggak dibaca, menjadi haram atau batal. Terus yang kedua, hukumnya haram. Baca alhamdulillah haram. Indal wuqu' bil maksiyati farahan biha. Ketika maksiatnya jebol, menang nomor. Di sini ada istilah nomor. Ada ya? Nomor keluar, alhamdulillah. Wah, itu haram itu. Haram itu. Senang dia dengan maksiat tadi, main togel tadi, judi misalnya. Main apa di sini tuh? Apa istilahnya kalau di sini tuh? Golper apa? Gelper. Gelper tuh. Gol. Alhamdulillah, haram alhamdulillah. Nah, sekarang game online sekarang, slot. Slot tuh. Hati-hati itu slot itu, jangan dianggap remeh itu. Judi itu. Jadi kalau seandainya keluar tuh, alhamdulillah katanya. Waduh. Sampai lupa, sampai di masjid kadang main slot. Orang lagi zikir dia main slot. Orang lagi ini slot. Dirusak betul-betul kita ini sama HP. Jadi kalau orang tua, kalau tidak bijaksana dia sama anaknya tadi, diserahkan secara utuh HP tadi, siap-siap tuh. Anaknya main slot, bapaknya dihitung berjudi itu. Bapak orang tuanya, ibunya itu dihitung berjudi kalau seandainya si anak itu main slot tadi. Anak duit HP itu dari orang tuanya. Jadi harus lihat tuh, dicek. Kalau perlu dicek ini. Mana HP-nya? Lihat. Kalau ada slot langsung di delete, dihapus itu aplikasinya. Ngerusak. Merusak. Slot haram, main game sampai dan segala macamnya itu, ya. Jadi hukumnya haram. Kalau seandainya mengucapkannya tadi karena senang dengan kemaksiatannya tadi. Misalnya dia kalau orang pacaran nembak pacarnya tadi, kena alhamdulillah katanya. Kena tuh ceweknya tadi. Aduh, maksiat. Haram hukumnya itu. Kecuali kalau khitbah. Kalau khitbah na'am sunnah.
Kalau dia ngelamar secara resmi, datang ke calon mertuanya tadi dengan baik-baik, dengan apa? Bahwasanya saya ini niatnya untuk khitbah, untuk melamar, untuk ngelamar anak perempuan bapak dan ibu. Diterima enggak? Diterima. Alhamdulillah. Nah, baik. Tapi kalau seandainya ada orang tua kok merestui anaknya pacaran, hati-hati. Alhamdulillah anakku pacaran. Alhamdulillah anakku laku. A'udzubillahi min dzalik. Wahai orang tua, betul-betul di zaman yang fitnah seperti ini betul-betul kita perhatian dalam mendidik anak-anak kita ini. Wan nadbu, yang ketiga hukumnya sunnah fi kulli hal, dalam setiap keadaan. Setiap keadaan, minum alhamdulillah, duduk alhamdulillah. Setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala disunnahkan kita bersyukur. Alhamdulillah. Seperti ngarang kitab ini, makanya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sunnah. Hukumnya sunnah. Wal karahah, makruh. Hukumnya mengucapkan alhamdulillah ini makruh. Kal hamad fil amakinil mustakbarah, tempat-tempat yang menjijikkan. Tempat-tempat yang menjijikkan, misalnya tempat sampah, misalnya tempat buang hajat. Nah, itu makruh mengucapkan alhamdulillah. Jadi enggak disunnahkan, bahkan kita dianjurkan berlindung. A'udzubillah, berlindung. Itu sedikit tentang pembahasan alhamdulillah. Rabbil alamin. Lanjutkan Rabbil alamin. Rabb di sini maknanya al-Malik. Maksud ini Rabbil alamin, raja, Malik, yang memiliki. Al-alamin, seluruh alam semesta ini. Apa yang di sini yang dimaksudkan al-alamin di sini? Humul ins wal jins wal malaikah. Pemilik, artinya Rabbul alamin, pemilik manusia, jin dan malaikat. Nah, itu. Jadi kalau dikatakan Rabbul alamin artinya pemilik manusia, jin dan malaikat. Wa qila kullu ma siwallah. Ada pendapat yang lain mengatakan selain Allah sudah yang namanya alamin itu. Selain Allah pokoknya alam. Baik itu selain manusia, selain jin, selain malaikat, ini alam semesta ini. Makanya diartikan al-alamin, alam semesta ini selain Allah, pemilik alam semesta ini. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lanjut lagi muqaddimahnya itu, wa asyhadu, dan aku bersaksi. Nah, di sini bersaksi di sini bukan ngelihat, bukan seperti persaksian ketika di majelis hakim. Tidak seperti itu. Maksud di sini asyhadu di sini atayaqan wa udh'in. Aku meyakini di hatiku, wa udh'in wa ubayyin li ghairi, dan aku sampaikan kepada yang lain. Jadi jangan salah diartikan itu. Syahadat itu kamu sudah bersaksi. Sudah saksi belum? Sudah melihat belum? Ini keliru, ini pemahaman keliru yang seperti ini. Mandai-mandai orang yang seperti itu, orang yang pastinya belajarnya setengah-setengah, dan tidak ngerti juga dia dengan hakikat dari syahadat sendiri dia. Diartikan, tahu nggak kau katanya hakikat syahadat itu? Hakikat syahadat itu adalah bersaksi, melihat. Sudah melihat belum? Ini hati-hati. Pemahaman seperti ini bisa menyesatkan yang seperti ini. Ya. Jadi kalau seandainya kau belum bersaksi, dah usahlah sholat sampai kau datang persaksian tadi. Ini bakal menyesatkan. Kenapa? Karena yang namanya maksud syahadat di sini a'lamu wa ubayyin. Aku meyakini dan aku wa udhin, aku mengakui, wa ubayyin li ghairi, dan aku sampaikan kepada yang lain. Itu. Apa? La ilaha illallah. Artinya apa? La ma'buda bihaqqin fil wujud. Tidak ada yang berhak disembah, tidak boleh disembah. Fil wujud, di alam semesta ini. Fil wujud maksudnya yang ada di alam semesta, tidak boleh disembah. Tidak ada yang boleh disembah.
illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu la syarikalah, hanya satu-satunya yang berhak disembah. Tidak ada syarikat, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari syahadat. Makna syahadat itu. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan aku juga meyakini, dan aku juga mengakui, dan aku juga sampaikan kepada yang lain. Nah, itu maksud syahadat tadi. Jadi wa asyhadu tadi, aku bersaksi maksud di sini, aku meyakini, dan aku mengakui, dan aku sampaikan kepada yang lain. Nah, gitu. Anna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad, abduhu wa rasuluh, hambanya Allah dan juga menjadi utusannya Allah. Berbeda ya, berbeda dengan keyakinan yang lain, bahwasanya mereka meyakini Nabi Isa itu adalah apa? Anaknya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kita tidak ada yang seperti itu. Umat Islam tidak ada meyakini Nabi Muhammad itu seperti keyakinannya orang Nasrani. Tidak. Makanya kalau seandainya kita memuji Nabi Muhammad, biarkan, jangan dilarang-larang. Jangan dilarang. Oh, berlebihan dalam memuji Nabi Muhammad. Loh, kata siapa? Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Macam-macam disebutkan di dalam Al-Qur'an itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bagaimana selalu untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memuji Nabi Muhammad itu bentuk taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbeda. Jadi jangan samakan, jangan berlebihan. Diperintahkan, tapi jangan sampai melampaui batas. Batas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad walaupun bagaimanapun tingginya pujiannya Nabi Muhammad itu, beliau tetap bashar. Beliau itu tetap manusia. Beliau itu tetap hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan di dalam kitab Al-Burda, da'mad da'anhu an-nasara fi nabiyyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Kalau engkau memuji Nabi Muhammad, silahkan engkau memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan sampai memuji Nabi Muhammad seperti orang Nasara memuji Nabi Isa alaihi salam. Jadi memang dianjurkan, makanya orang bersolawat, dianjurkan memperbanyak solawat. Itu bentuk dari perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa ta'ala mencontohkannya dulu, dibarengi dengan malaikatnya. Maka kata Allah, sallu 'alaihi, maka bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ini artinya liman kathura hamdun nas lahu likathrati khisalihi alhamidah. Yang artinya Muhammad itu apa? Saking banyaknya pujiannya manusia, orang banyak memuji, makanya ketika banyak memuji maka dinamakan Muhammad. Terlalu banyak pujiannya. Likathrati khisalihi alhamidah. Kenapa? Karena banyaknya sifat-sifatnya Rasulullah, perangai-perangainya Rasulullah yang bagus, yang terpuji. Maka dinamakan Muhammad. Wa huwa huna alamun. Muhammad di sini maksudnya nama. Nama apa? Nama ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama nabi yang diutus kepada kita. Walam yusamma bihi ahadun qablah. Pada zamannya Nabi Muhammad itu, pada zaman jahiliyah itu tidak ada seseorang yang dinamakan Muhammad. Tidak ada. Tidak ada dinamakan Muhammad. Hanya yang pertama kali di saat itu orang yang dinamakan Muhammad. Jadi sebelumnya tidak ada yang namanya Muhammad. Abduhu wa rasuluhu. Didahulukan, pengarang mendahulukan apa? Mendahulukan sifat abad.
Karena sifat abd itu adalah sifat yang paling agung. Wali annal ubudiyah hiya asyrafu awsafi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita mau memberikan nama untuk anak laki-laki itu paling bagus dengan nama apa? Abdullah atau Abdurrahman. Jangan namakan Leminho, apalagi itu Ronaldo, macam-macam itu. Jangan. Namakanlah nama dengan sebaik-baiknya. Hamba Allah, Abdurrahman, hamba Sang Rahman. Biar apa? Biar anak ini rajin ibadah. Kalau seandainya namakan Ronaldo bukan rajin ibadah, rajin gocek bola dia. Kalau seandainya anaknya jadi Leminho bukan rajin ibadah lagi, rajin dia acting, joget, dan sekarang masya Allah jogetannya seperti perempuan. Fitnah masya Allah zaman sekarang. Ya. Makanya didahului dengan abduhu wa rasuluhu. Hambanya Allah Subhanahu wa taala dan utusannya Allah. Rasul, maksud rasul di sini apa definisinya rasul? Utusan, insanun. Jadi yang namanya utusan Allah itu tidak mungkin yang namanya dari jin. Utusan Allah tidak mungkin jin. Jadi kalau ada jin ngaku aku ini utusan Allah, ini jin tukang bohong. Tidak ada utusan Allah dari bangsa jin. Jadi jangan sampai senang dengan jin itu. Jin itu tukang bohong. Suka main-main jin tuh, suka dibohongi oleh jin. Wa insanun, manusia. Hurrun, merdeka. Jadi kalau seandainya lihat dari zamannya Nabi Adam sampai zamannya Nabi Muhammad itu tidak ada nabi itu dari golongan hamba sahaya, dari perbudakan itu tidak ada. Pastinya dia dari keluarga yang terhormat, keluarga baik-baik, tidak pernah dijajah, tidak pernah diperbudak. Zakarun, zakarun, laki-laki, tidak ada perempuan. Jadi perempuan ada perempuan ngaku dia dapat wahyu dari Allah, makanya dinamakan Eden, gila. Makanya dia Eden dia. Akhirnya meninggal juga dia. Ya. Jadi tidak ada yang namanya rasul itu dari kelaminnya perempuan, ya. Salimun an munaffarin tab'an. Sifatnya rasul ini, sifatnya utusan Allah ini selamat dari sifat-sifat penyakit-penyakit yang membuat orang lain itu tidak mau dekat-dekat. Makanya kalau kita pernah dengar ceritanya Nabi Ayub, ceritanya Nabi Ayub yang saking sabarnya itu, bahwa saya badannya penuh dengan ulat, bahkan ulatnya jadi ditaruh itu bohong. Itu hasil cerita-cerita al-Israiliyat, cerita-cerita karangannya orang-orang Yahudi. Tidak ada Nabi punya penyakit yang seperti itu, tidak mungkin. Sampai menjijikkan orang dekat tuh jijik banget lihat banyak belatung dan segala macam. Itu riwayat dusta. Riwayat dusta. Kalau pernah kita dulu baca-baca cerita yang seperti itu riwayat dusta. Jadi yang namanya sifatnya Nabi, basyariyahnya dari segi jasmaninya itu tidak mungkin mempunyai penyakit yang penyakit tadi sampai membuat orang lain jijik. Walaupun ceritanya Nabi Ayub itu diberikan penyakit, tapi penyakitnya tidak sampai mengerikan sekali. Ya. Wa andana ati abin wa khana ummin. Dan tidak mungkin dari bapak ibu yang nista, yang jelek, keturunan jelek, maksiat dan seperti ini. Makanya tidak boleh kita. Apalagi kalau menghina orang tuanya Nabi Muhammad SAW. Orang tuanya Nabi Muhammad di neraka, itu orang yang kurang ajar. Yang mengatakan orang tuanya Nabi Muhammad itu di neraka itu orang yang kurang ajar, tidak punya adab. Tidak punya adab dia sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal jelas-jelas pada saat itu Nabi Muhammad belum membawa syariat. Belum ada syariat. Sedangkan syariatnya para nabi-nabi sebelumnya itu untuk tergolong kaumnya sendiri. Sebelum Nabi Muhammad, Nabi siapa? Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa itu diutus bukan untuk segenap kaum manusia, tapi Nabi Isa itu hanya diutus untuk kaum Bani Israel, bukan untuk kaum Arab. Sedangkan orang tuanya Rasulullah adalah dari bangsa Arab. Jadi pada saat itu adalah zaman fitrah, zaman kosong dari yang namanya syariat. Makanya orang-orang yang hidup di zaman itu, selagi dia tidak mengikuti kesyirikan, maka mereka itu
dihukumi ahlul fitrah, gak dihisab, bahkan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi. Nah, sifatnya Rasul ini, definisinya Rasul ini juga dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, membawa syariat yang mana bawa syariatnya tadi, wahyunya tadi wajib ia sampaikan. Makanya sifatnya Nabi dan sifatnya Rasul itu at-tabligh, harus disampaikan. Harus disampaikan. Itu definisinya Nabi. Definisinya Rasul. Adapun definisinya Nabi seperti definisinya Rasul, bedanya bahwasanya Nabi itu dia mendapatkan wahyu tapi tidak wajib disampaikan wahyunya tadi. Hanya diwajibkan untuk dirinya saja. Makanya jumlah para nabi banyak. Jumlah para nabi itu banyak. Fakullu rasulin nabiyun. Makanya setiap rasul itu nabi. Jadi kalau seandainya rasul itu pasti nabi. Nah, kalau nabi belum tentu rasul. Makanya jumlahnya banyak sekali. Bahkan dikumpulkan oleh ulama itu ada sekitar 124 ribu nabi. Bahkan waktu kita kuliah itu ada namanya Nabi Hadun. Waktu kita kuliah di Yaman itu ada peninggalan Nabi Hadun, Nabi Hanzalah. Nah, ini nabi semua. Bukan rasul. Di samping itu kita juga di tempat kita itu ada Nabi Hud alaihi salam. Jadi banyak sekali kalau nabi ya. Sallallahu alaihi, Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepadanya, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa sahbihi wasallam, dan kepada sahabatnya, dan keselamatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini kalau dikatakan salawat, salawat ini punya 3 definisi. Punya 3 dimensi. Dimensi pertama kalau seandainya dari Allah Subhanahu wa taala. As-salatu, kalau salawat, in kanat minallah, kalau seandainya dari Allah kepada Rasulullah ini, maka innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kalau salawatnya Allah kepada Nabi, farahmatun maqrunatun bitta'zim, kasih sayangnya Allah yang berbarengan dengan apa? Dengan pengagungan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad itu begitu sangat agung, begitu sangat mulia. Kenapa? Allah sendiri memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok ada kalau zaman sekarang ini ada orang melarang orang bersalawat? Lucu. Katanya cinta kepada Nabi Muhammad, disuruh mengagungkan. Ketika orang bersalawat dilarang. Kecuali kalau sholawatnya tadi bercampur dengan kemungkaran, yang ada sambil maksiatnya, ada sambil joget-joget yang diharamkan. Nah, baru kalau seperti itu jelas bukan sholawatnya yang haram, tapi ketika beriringan dengan yang haram tadi makanya dilarang yang seperti itu. Tapi kalau seandainya sholawat saja nggak ada yang haramnya, bahkan kalau seandainya diiringin musik pun hukumnya bukan mutlak haram. Jangan sampai terjebak kita dengan musik pasti haram, apalagi dia bawa-bawa nama 4 mazhab. Ini berdusta, berdusta atas nama 4 imam. Sallallahu alaihi, kalau seandainya salawatnya dari Allah artinya rahmat. Wa in kanat minal malaikah fastighfarun. Adapun kalau seandainya salawatnya tadi dari malaikat, wa malaikatahu yusallun, itu. Nah, ini malaikat ini beristighfar, memintakan ampun untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakikatnya beliau ini maksum, terjaga dari yang namanya hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfarnya malaikat itu untuk menambah kedudukan derajatnya Nabi Muhammad, tambah tinggi. Makanya maqamul mahmud hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada makhluknya Allah mendapatkan maqamul mahmud, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam apa? Di dalam doanya kita setelah azan, wa ba'athul maqamul mahmud. Ya Allah, bangkitkanlah Rasulullah itu dengan maqamul mahmud, maqam yang terpuji, paling dipuji. Tidak ada makhluk yang lain mendapatkan maqam yang setinggi maqamul mahmud.
Wa in kanat minal adamiyyin. Jadi istighfarnya malaikat itu menambah derajat, menaikkan derajatnya Nabi Muhammad. Adapun dari yang namanya manusia, fatadarru'un wa du'a. Doa dengan kita bersalawat tadi, kita mendapatkan keberkahan dari salawat tadi. Jadi ketika kita salawat, itu bukan kita mendoakan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sudah mulia. Tapi apa? Ketika air yang sudah penuh, disiram lagi dengan airnya itu jatuh. Nah, inilah ibarat kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawatnya kita tadi, pahala-pahala tadi kembali kepada kita. Jadi kalau seandainya, makanya ada sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana aku salawat?" Katanya. "Terserah engkau," katanya. "Kapanpun kamu. Kalau begitu ya Rasulullah, aku jadikan sepertiga hariku salawat kepada engkau." "Oh, bagus," kata Rasulullah. "Kalau seandainya engkau tambah lagi, lebih bagus." "Oh, sudah kalau begitu ya Rasulullah, aku jadikan setengah hariku ini bersalawat kepada engkau." "Bagus," kata Rasulullah. "Tapi kalau kau tambahkan, lebih baik lagi." "Aku tambahkan lagi ya Rasulullah." "Bagus, kalau kau tambah lagi, lebih baik." "Kalau begitu ya Rasulullah, satu hari aku jadikan seluruh waktuku untuk bersalawat kepada engkau." Kata Rasulullah, "Kalau begitu, kesumpakanmu diangkat oleh Allah, kebaikan-kebaikan Allah akan berikan kepada engkau." Nah, itu jadi keutamaan salawat itu sangat-sangat besar sekali. Makanya kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat, lebih-lebih lagi pada hari Jumat dan malamnya. Nah, itu. Wa ala alihi, dan kepada keluarganya. Makanya di sini ada riwayat orang yang bersolawat kepada Rasulullah berupa tulisan solawat. "Man shalla alayya fi kitabin," barang siapa bersolawat kepadaku, dalam riwayat tersebut, dalam sebuah kitab, dalam sebuah tulisan, "lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu." Senantiasa para malaikat memintakan ampun bagi orang yang menulis salawat tersebut. "Madama ismi fi dzalikal kitab," selagi namaku ada pada kitab tersebut. Nah, itu keutamaannya. Makanya pengarang menuliskan di situ, sallallahu alaihi. Artinya apa? Orang walaupun sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, malaikat selalu senantiasa beristighfar kepada orang tersebut selagi apa? Tulisannya masih dibaca, masih dinikmati, masih dimanfaatkan. Faedah bersolawat itu. Wa ala alihi, dan kepada keluarganya. Waktu masih panjang. 20 menit lagi. Wa ala alihi, dan kepada keluarganya. Siapa keluarganya di sini? Humul mu'minuna min Bani Hashim wal Muttalib. Yang namanya keluarga Rasulullah itu adalah orang-orang yang beriman. Karena keluarganya Rasulullah pun ada yang tidak beriman. Siapa? Ada di dalam surah Al-Masad. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan sahabat, dikatakan keluarga? Tidak. Innahu laisa min ahlik. Makanya ketika Nabi Nuh mengatakan, "Ya Allah, tolong anakku Kan'an." Kan'an ini lagi apa namanya? Nah, ke bawah arus banjir tadi. Ketika Allah menurunkan azab itu, "Ya Allah, tolong anakku ya Allah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu laisa min ahlik. Inna amalahu ghairu salih." Kenapa? Karena dia bukan keluargamu. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti ajakan dakwah engkau ya Nuh. Makanya kalau seandainya dikatakan keluarga di sini, keluarganya Rasulullah yang beriman. Kalau tidak beriman bukan keluarganya Rasulullah. Min Bani Hashim, dari keluarga Hashim wal Muttalib, dan juga keluarga Al-Muttalib. Masih ada keluarganya Rasulullah SAW sampai sekarang masih ada. Wa sahbihi, dan kepada sahabatnya. Nah, kalau ditanya sahabat itu apa? Siapa? Sahabat itu wahwa manijtama'a, orang yang berkumpul, bertemu, mukminan bin Nabi. Bertemunya tadi beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Rasul. Ba'da nubuwatihi, setelah Nabi Muhammad diutus. Setelah Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, beriman dia. Beriman.
fi hayatihi, pada saat hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ini walaupun beriman kepada Rasulullah, kita bukan dinamakan sahabat. Kenapa? Karena kita tidak hidup di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bertemu langsung kepada Nabi Muhammad. Makanya kita ini dikatakan oleh Rasulullah itu kekasih-kekasihnya aku, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, aku kangen kepada kekasih-kekasihnya aku. Kata para sahabat, bukankah kami kekasih-kekasihnya engkau, wahai Rasulullah? Katakan, bal antum ashabi. Kalau kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Ijtima'an, pernah duduk bareng bersama Rasulullah. Muta'arafan bi ayyakuna fil ard, ketemunya di bumi. Nah, ketemunya di bumi. Karena ada yang pernah ketemu Rasulullah tapi bukan di bumi. Para nabi ketika Isra dan Mi'raj. Ketika Isra dan Mi'raj itu ketemu Nabi, tapi di langit, bukan di bumi. Wa mata 'alal iman, dan matinya dalam keadaan iman. Wa kana dzalika fil yaqadhah la fil naum. Dan itu juga disyaratkan bahwasanya definisi sahabat tadi harus bertemu langsung, tatap muka langsung, bukan ketika tidur. Makanya kita ini bukan dikatakan sahabat. Wasallama, dan keselamatan, keamanan. Salam di sini bermakna al-aman wal i'dham. Wa ba'du. Setelah itu baru dia melanjutkan, dan setelah itu katanya fahada mukhtasarun, kita cukupkan pembahasan kita pada malam hari ini. Kalau seandainya ada yang mau bertanya, kita buka dulu sesi pertanyaan, khususnya kalau ada yang mau bertanya tentang masalah korban atau udhiyah, atau ada yang mau istidrak, mencatat pelajaran-pelajaran tadi, ada yang kelewat, silahkan untuk bertanya. Fadhalu. Ada yang belum paham, silakan. Definisinya Nabi dan Rasul insyaallah jelas ya. Definisinya keluarga, definisinya sahabat. Nah, itu. Hukum tadi masalah al-hamd, definisinya al-hamd. Syahadat tadi, insyaallah diingat semua, dipahami. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada yang bertanya silakan. Bersaksi apa tidak mesti melihat? Tidak mungkin melihat. Tidak mungkin melihat. Ada orang juga bertanya, dengan bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, pernah jumpa Nabi? Nah, makanya salah. Permasalahan seperti itu salah. Kalau ada yang ngomong seperti itu definisi yang salah. Berarti dia tidak ngerti definisi syahadat. Orang yang mengatakan seperti itu tidak ngerti definisi syahadat. Jadi dalam penyampaiannya seperti itu sudah salah. Jadi enggak tertolak omongan orang seperti itu. Kenapa? Karena dia mendefinisikannya sendiri sudah salah. Jadi bukan syahadat di sini melihat, tapi apa? Atayaqan, yakin di dalam hati dan mengakui, serta disampaikan, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Rasulullah. Nah, itulah namanya syahadat. Nah, itu. Silakan. Seperti salawat tadi, Ustaz. Ya. Salawat yang bagaimana sekarang ini yang mendapat manfaat kepada Rasulullah? Banyak sekali sekarang. Banyak sekali salawat. Setiap kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, itu sudah termasuk salawat. Makanya salawat ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahabat tadi, makanya para ulama bertawassul dengan salawat. Karena salawat ini termasuk amal kebaikan. Bertawassul dengan amal kebaikan boleh. Makanya di antara amal kebaikan tadi apa? Salawat. Ya Allah, berkat salawat ini sampaikan hajatku. Ya Allah, berkat salawat ini sembuhkanlah penyakitku. Ya Allah, berkat salawat ini gampangkanlah segala urusanku. Ya Allah, berkat salawat ini panjangkan umurku. Macam-macam. Nah, itu. Jadi kita salawat terserah. Kita punya hajat sampaikan. Kenapa? Salawat termasuk adalah
amal soleh. Makanya ada dengan salawat tibbil qulub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Ada lagi salat nariyah. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad. Jadi ketika kita lagi apa? Lagi dalam keadaan genting, dalam keadaan gelisah, salawat Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli. Nah, itu. Jadi salawat itu bentuk bagian dari amal saleh yang diperbolehkan kita bertawassul dengan salawat. Jadi semua salawat, makanya ulama itu macam-macam. Pengen hajatnya ini, baca salawatnya seperti ini. Pengen hajatnya ini, baca salawat. Namanya salawat umum, silahkan diniatkan tadi. Semua salawat bagus, semua salawat bagus. Ada lagi? Silahkan. Nabi. Ya, Nabi. Nah, bedanya Nabi itu illa annahu uhiya ilaihi bi syar'in sawa'un amara bi tablighihi am la. Jadi kalau seandainya Rasul mendapatkan wahyu dari Allah dan dia wajib sampaikan. Dia wajib sampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang namanya nabi, dia mendapatkan wahyu, dia mendapatkan syariat, tapi dia tidak diwajibkan untuk disampaikan kepada umatnya pada saat itu. Itu nabi. Nah, jadi sama definisinya, perbedaannya hanya masalah dia diperintahkan untuk menyampaikan atau tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Itu saja. Selain itu sama semua, laki-laki, merdeka, manusia, semuanya sama. Makanya setiap rasul itu pasti nabi. Kenapa? Karena nabi pun dia mendapatkan wahyu. Tapi apa? Rasul tadi dia diperintahkan, tapi nabi tidak diperintahkan. Makanya setiap rasul itu nabi, tapi belum tentu nabi itu rasul. Tapi untuk kita kaum muslimin wajib mengimani hanya 25. Nah, itu. Jadi wajib mengimani secara terperinci itu ada 25. Dan itu harus kita tahu. Makanya harus kita ngulangi lagi sebenarnya. Ulangi lagi rukun Islamnya kita ulangi lagi. Rukun imannya itu harus kita ulangi lagi. Kenapa? Untuk meyakini bahwa betul lah kalau kamu ini beriman kan. Kalau kamu beriman sebutkan nama malaikat 10. Nanti tidak tahu dia malaikatnya. Sebutkan nama nabi, tidak tahu dia nama nabinya. Nah, itu harus kita upgrade dulu. Pelajaran rukun Islamnya kita, rukun imannya harus kita upgrade lagi. Masih ingat enggak pelajaran kita semasa waktu kita kecil terdahulu? Wallahu a'lam. Ada lagi? Masalah udhiyah, kurub. Silahkan. Dan kepada segenap kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah ampuni kepada segenap kaum muslimin dan muslimat. Ya. Makanya Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah ampuni orang-orang yang beriman baik dari laki-laki maupun perempuan. Itu artinya. Apakah Nabi pernah bersolawat kepada dirinya sendiri? Apakah Nabi bersolawat kepada? Wallahu a'lam. Nah, itu bagus tuh pertanyaan. Ya, bagus pertanyaan. Insyaallah saya masih ragu-ragu, tapi insyaallah pertemuan insyaallah saya akan jawab. Tapi saya nggak berani langsung jawab, tapi pernah saya baca, tapi tidak tahu kitabnya. Rasulullah bersolawat kepada beliau sendiri. Tapi insyaallah nanti, ya, nanti insyaallah di kitabnya apa nanti saya sebutkan insyaallah. Bagus. Yang di pending itu, pending dulu tidak apa-apa kan Pak ya? Ya. Ada lagi? Jadi minta maaf kalau seandainya ada pertanyaannya tuh tidak bisa saya jawab, karena memang saya ini bukan selalu bisa jawab. Takut saya jawab langsung sembarangan. Imam Malik saja, Imam Malik bin Anas itu seorang imam mujtahid, gurunya Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i itu ketika ditanya beberapa orang, beliau
mengatakan la adri, enggak tahu katanya. Bukan artinya beliau enggak alim. Imam Malik dikatakan enggak alim, enggak. Tapi itu bagian dari amanatul ilm, amanatnya ilmu. Jadi enggak sembarangan. Insyaallah, tapi kalau seandainya saya nemu, insyaallah saya akan jawab itu pertanyaan dari Bapak tersebut. Apakah Nabi pernah bersalawat kepada dirinya sendiri? Tapi kalau Nabi Isa ada wassalamu alayya yauma ub'atsu wa yauma amutu. Nah itu. Kalau Nabi Isa ada, beliau bersalawat kepada itu. Kalau seandainya Nabi Isa saja bersalawat, berarti kemungkinan besar Nabi Muhammad insyaallah ada, ya. Ada lagi seputar korban? Sudah siap semua nih? Udah ngerti semua masalah korban nih? Katanya korban di sini banyak juga. Ya, niatkan kurbannya itu hukumnya sunnah, ya. Saya niat kurban ini kurban sunnah, jangan niatkan kurban wajib. Kenapa? Kalau niatnya dia kurbannya wajib, nantinya dia tidak boleh mengambil sedikit pun dari potongan dari kurbannya tersebut. Nah, ini tambahan sedikit bagi yang mau berkorban. Ketika dia mau niat berkorban tadi, niatkan ini adalah kurban sunnah. Kurban sunnah ini adalah kurban saya, misalnya atas nama dirinya, atas nama siapa misalnya, atau misalnya dia pernah diwasiatkan oleh orang tuanya misalnya. Pernah diwasiatkan orang tuanya, maka orang tadi berkorban atas nama yang berwasiat tadi, ibunya atau bapaknya. Niatkan ini kurban sunnah untuk atas nama orang tuaku fulan bin fulan, atau kurban sunnah atas nama ibuku fulanah binti fulan. Kenapa? Jadi nanti dagingnya itu halal dia dimakan. Boleh dia makan dagingnya tadi. Tapi kalau seandainya dia ini adalah kurbanku, nah ini kalimat ini adalah kurbanku, ini seperti nazar. Kalimat nazar ini. Kalau seandainya kalimat nazar, maka hukumnya kurbannya menjadi wajib. Nazar itu wajib. Nah, harus dikorban. Korbannya harus ini, tidak boleh diganti. Nah, ketika dia kalimatnya tadi kalimat nazar, maka sedikit pun tidak boleh diambil, disimpan di dalam freezer, dimakan tidak boleh. Apalagi dikonsumsi sama panitia, lebih-lebih lagi tidak boleh. Makanya bagi panitia hendaknya meminta izin. Panitia jangan lupa meminta izin kepada yang berkorban, bahwasanya nanti kami minta restu, minta izin, minta ridho, minta diikhlaskan dagingnya kami makan bersama-sama. Minta ikhlaskan, minta ridho bahwasanya kulitnya kami ambil. Nah, itu. Karena kalau seandainya kurban sunnah, haknya yang berkorban. Kalau seandainya dia mau ngasih ke panitia, haknya berkorban. Kalau kepalanya mau dikasih ke panitia, haknya. Nah itu. Jadi jangan lupa meminta izin kepada yang berkorban. Wallahu a'lam. Ada lagi? Apakah peserta kurban termasuk mustahik? Yang namanya mustahik itu sama seperti zakat. Kalau seandainya dia itu orang miskin, orang fakir, dia berhak. Jadi kalau seandainya yang nonton dari orang fakir miskin, dia berhak. Tapi kalau dia orang kaya raya, tidak berhak. Ya. Ada lagi? Jadi rata-rata sudah orang Indonesia banyak miskin, ya. Rata-rata kita ini miskin, walaupun punya motor, kata anak. Walaupun punya motor kita ini miskin. Karena katanya lahir itu sudah berutang katanya. Lahir saja sudah punya utang katanya, sudah miskin. Nah, sudah. Wallahu a'lamu bishawab. Insyaallah baru kita akan membahas fahadha mukhtasarun, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.